Halo. Ya ada ya. Oh di sini. Apa kira di situ kameranya? Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana sih keadaannya? Pasti abang tebak sehat semua. Mama papa juga sehat semua. Ya. Sebentar lagi kita mau beribadah. Siapa yang di sini rindu ibadahnya di gereja sekolah minggunya? Abang juga rindu. Tapi minggu ini kita masih ibadah di rumah masing-masing adik-adik. Jangan sedih ya. Walaupun kita ibadah di rumah, tapi nanti hati kita tetap memujinya. Walaupun di rumah masing-masing. Sebelum ibadah kita mulai, kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Tutup matanya. Kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bernyanyi dari awal lagi adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa.
kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia kami. Tuhan tahu kalau saat ini bangsa kami sedang mengalami pandemi corona ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh pimpin, biarlah Tuhan juga yang boleh mengangkat semua musibah ini ya Tuhan. Berkati presiden kami dalam segala mengambil tindakan keputusan ya Tuhan. Berikan dia kebijaksanaan. Berkati juga para tim medis Tuhan yang saat ini sedang berjuang. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka keikhlasan dan kesabaran. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sakit. Biarlah Tuhan boleh yang sembuhkan melalui istirahat dan obat yang mereka minum. Tuhan, kami rindu untuk beribadah di rumah-Mu. Biarlah Tuhan boleh berikan minggu depan dan seterusnya kami datang ke rumah-Mu kembali. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, sepanjang aktivitas kami, biarlah Tuhan pimpin. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan katakan, amin. Masih pada ingat kan lagu Yesus Pokok? Kita nyanyi bareng-bareng ya, tapi adik-adik harus tetap semangat. Jangan lupa senyumnya ya. Ikutin gerakan kakak ya. Yesus pokok dan kitalah carang, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus apa? Yesus pokok dan kitalah carang. Dalamnya pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah carang, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik sekolah minggu masih hafal kan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya menembaki musuh. Saya bukan berjalan, pasukan menembak. Saya menembaki musuh. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya. Adik-adik masih berdiri ya. Kita nyanyi satu buah lagu, Aku Anak Jujur. Tahu lagunya semuanya kan? Aku mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku
iya, berkata tidak jika tidak, ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Sekali lagi, aku mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Pujian geraknya sudah selesai. Adik-adik duduk kembali. Duduk yang tenang dan rapi ya. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi riuh dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Adik-adik, yuk sama-sama ucapin hukum Taurat. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Maksudnya ialah kita harus patuh dan taat kepada Tuhan serta mengkhususkan waktu untuk berdoa dan membaca firman-Nya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita selalu memuji Tuhan akan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Namun kita sering aja masih nakal dan melakukan kesalahan. Untuk itu, yuk sama-sama minta ampun sama Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yeay, sekolah minggu. Siap. Sekali lagi, sekolah minggu. Siap. Kita mau mendengarkan firman Tuhan semuanya. Lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kayak mau berdoa, adik-adik ikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mendengarkan dengan baik dan kami boleh melakukannya dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Anak-anak Tuhan katakan amin. Semuanya dibuka Alkitabnya. Sudah ada Alkitabnya. Mantap. Kita buka 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja perjanjian baru atau perjanjian lama? Pinter, perjanjian lama. 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja deket Sam. Nanti kalau di sini ada tulisan SAM, di bawahnya RAJ. Kan untuk adik-adik ikut baca dari rumah masing-masing. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue arah
Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik bisa taruh letakkan Alkitabnya. Dengerin kakak mau kasih tahu firmannya. Adik-adik, tema skala minggu ini judulnya Tuhan selalu memperhatikan doaku. Ulang lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Temanya apa adik-adik? Tuhan selalu memperhatikan doaku. Nih, di 2 Raja-Raja 20 ini Tuhan kasih tahu tadi perikopnya tentang apa? Betul, Hizkia sakit dan disembuhkan. Jadi ketika Hizkia sakit, dia berdoa sama Tuhan dan sembuh. Tapi sebenarnya bukan cuma dia yang sakit lalu sembuh. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang ketika dia sakit, dia berdoa sama Tuhan dan Tuhan sembuhkan. Ada juga beberapa tokoh, yaitu ada Naaman, ada Ben-Hadad, ada Nabi Elisa juga yang yang sakit berdoa lalu disembuhkan. Namun beragam juga cara-cara mereka dalam mengatasi sakitnya. Sama kayak kita, kayak mama, papa, adik, abang, kakak, semuanya teman-teman, layaknya manusia, banyak yang beragam pas lagi menghadapi sakitnya. Kayak sakit panas, batuk, pilek, sakit kepala. Nah, ada yang berdoa, ada yang cari pengobatan, ada yang bahkan kasih arahan atau kasih nasihat ke orang lain. Di perikop kali ini Nabi Hizkia dikunjungi oleh Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya malah berkata bahwa ia akan segera mati. Sedih gak sih adik-adik kalau sakit dibilang kayak gitu? Sedih pasti. Nah, itu bukan berita sukacita buat dia, buat Nabi Hizkia itu. Dia sedih banget. Tapi apa yang dilakukan Nabi Hizkia pas dia sedih? Pintar. Nabi Hizkia bukan cuma nangis-nangis doang, atau marah-marah, atau ngeluh kayak gitu, atau lalu adik-adik malah ngambek-ngambek gitu. Enggak, tapi dia apa? Berdoa sama Tuhan. Sama seperti kita saat berdoa itu seperti kita berbicara kepada teman-teman, bicara kepada papa mama, abang kakak, dan menawarkan ke mereka, melakukan penawaran kayak bisalah aku, tolonglah, itu please, mama papa, seperti itu. Nah, itu juga yang dilakukan layaknya kepada manusia. Kita bisa berdoa seperti itu, bukan yang melulu tentang yang formal kayak gitu saat berdoa. Contohnya kayak gini, pas Nabi Hizkia aja bilang, Tuhan, kayak gitu. Terus, ya Tuhan, layaklah aku mengalami hal ini. Apakah ini harus terjadi padaku? Seperti itu. Nah, itu gak apa-apa. Jadi
adik-adik ketika berdoa sama Tuhan, jika berdoanya dengan sungguh-sungguh apa adanya, adik-adik jujur berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur. Nah, dengan kata-kata dan kalimat apapun, Tuhan pasti selalu memperhatikan doa kita. Itulah sebabnya kenapa adik-adik pernah mendengar atau bahkan banyak orang mendengar Tuhan hanya sejauh doa. Iya betul adik-adik. Apa tadi? Adik-adik dengar apa? 1, 2, 3. Tuhan hanya sejauh doa. Iya, jadi kita bisa ungkapkan apapun kepada Tuhan. Kita memang harus hormat kepada Tuhan, tapi kita juga bisa menyatakan apa yang jadi perasaan kita kepada Tuhan. Nah, kalau di beberapa kisah di Alkitab ada juga ketika mereka minta sesuatu sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, ada yang nggak dikabulin kok Kak. Nah, itu kenapa Kak? Kenapa bisa begitu? Ada yang bisa jawab adik-adik? Iya, ketika kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, adapun doa yang tidak terkabul, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Karena Tuhan Maha Kuasa, karena Tuhan yang menciptakan kita, jadi Tuhan tahu apa yang baik buat kita. Jadi ingat ya adik-adik, jika ada doa kita yang tidak dikabulkan, itu bukan berarti Tuhan tidak adil atau tidak mengasihi kita. Bukan. Layaknya sebagai sahabat, jadi kita menganggap Tuhan yang penuh hormat, tapi sebagai sahabat juga, makanya kita bisa dengan senang hati dan dimanapun, kapanpun kita berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan pasti selalu memperhatikan doa-doa kita. Ulang lagi, Tuhan Yesus sahabat kita atau bukan? Pintar, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Jadi kita bebas bercerita kepada Tuhan Yesus melalui dan lewat doa. Pinter. Jadi kalau ada teman kita yang gak dengerin kita, atau mama papa abang kakak kita lagi sibuk atau gak dengerin kita, jadi kita bisa bercerita sama Tuhan Yesus lewat apa adik-adik? Doa. Pintar. Lewat kata-kata yang sederhana dan singkat, Tuhan Yesus pasti mendengar dan memperhatikan doa-doa kita. Jadi kita harus berdoa dimanapun dan kapanpun. Pintar. Jadi adik-adik, minggu ini kita belajar apa? Yang pertama, Tuhan selalu apa? Pintar, Tuhan selalu memperhatikan doa kita. Terus gimana sih kita berdoanya? Sederhana dan singkat juga gak apa-apa. Pintar, kita mau berdoa sederhana dan kata-kata kalimatnya singkat pun tidak apa-apa. Tuhan Yesus siapa kita? Pintar, sahabat kita. Jadi kalau kita merasa sedang sedih, merasa sakit, atau merasa sendirian, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan selalu memperhatikan doa-doa kita. Ayo sama-sama ikutin ke Eva. Memperhatikan berarti mendengar dan mengerti. Ulang sekali lagi ya. Kakak dulu, baru adik-adik. 1, 2, 3. Memperhatikan berarti
mendengarkan, dan mengerti. Yeay, pintar adik-adik. Kalau gitu adik-adik janji ya pasti mau melakukannya. Siap? Pinter, kakak tunggu ceritanya dari mama papa atau adik-adik. Oke? Mantap. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan ya. Untuk itu adik-adik, lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan ikutin ke Eva bertuhan Yesus. Terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mau melakukan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami selalu melakukan yang baik dan benar. Tuhan Yesus, ingatkan kami agar kami selalu berdoa kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Anak-anak Tuhan katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kumpulkan persembahan. Nanti kasih papa mama, ntar diantar ke gereja. Adik-adik, kita berdoa untuk persembahan kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh tolong kami dan berikan berkat yang lebih, dan kami boleh memberikan kembali sebagian dari berkat itu untuk membangun kerajaan-Mu di gereja HKBP ini ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena kami tadi sudah menaikkan pujian, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari dan menghidupi firman-Mu. Inilah doa dan syukur kami. Anak-anak Tuhan katakan, amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, nanti ada aktivitasnya. Lihat terus ya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.